Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini di rumah kedatangan tim dari Asuka TV. Ya, jadi kita mau ganti head unit mobil karena tempatnya di Cengkareng. Kemarin kita nanya kalau ke Cengkareng nanti saya cari waktu. Ternyata kata adminnya bisa home service, jadi langsung kita pesen buat hari ini. Nah, ini udah datang dari Cengkareng. Pak Tommy luar biasa hujan-hujanan. Nih, jadi buat teman-teman yang mau pasang Asuka di mobilnya ya, tapi males jalan ke toko apa ke pusatnya langsung di Cengkareng, bisa hubungi admin Asuka, minta home service, langsung didatengin ke rumah. Nah, ini rumah gua ada di Cibubur, ini didatengin dari Cengkareng, luar biasa. Nah, ini sekarang lagi dibongkar head unit yang lamanya. Kebetulan gua pesen yang AK 2000. Wah, 10 inch. Android 9 apa 10, Pak? 10. Wah, Android terbaru nih berarti. Cuma uniknya Asuka itu dia DVD-nya tetap ada. Kan beberapa yang layar canggih gitu DVD-nya hilang. Nah, sementara anak-anak udah terlanjur punya DVD buat videonya gitu. Nah, selain pasang head unit, gua juga nambah TV tunernya ya. Ini dia ARA C3 T2. Jadi biar sepanjang perjalanan kita bisa pasang, bisa nonton TV digital. Mantap. Nanti tinggal kalau pindah kota tinggal di scan ulang gitu. Luar biasa. Nah, ini jadi buat yang penasaran sama head unit dari Nissan Serena HWS C26 di kayak gini, lagi dibongkar, nanti diganti Asuka. Ini plug and play ya, Pak ya? Iya, plug and play, nanti ada kabel buat ini. Oke. Kabelnya nggak di apa-apain. Mantap. Terus fungsi yang di setir masih kepake? Iya, yang tadinya di mobil fungsi itu ada, nanti ada lagi fungsi lagi. Mantap. Jadi fungsi yang udah ada nggak akan hilang. Kamera mundur masuk ya. Bahkan kita dapat bonus ya, Pak ya? Nyari apa nih, Pak? Oh, nih unitnya nih. Otaknya gede banget. Wah, tuh. Ini layarnya tuh. Gede banget kan? Jauh banget sama yang asli. Jadi kenapa gua ganti, karena head unit Serena C26 nih lemot. Masukin flash disk 20 menit 30 menit baru kebaca kalau full sama lagu gitu. Nah, kita ganti sama ini. Ini dalamnya ada remote, ada perkabelan. Oke, mantap. Nah, ini perangkat buat baca DVD-nya, Pak ya? Iya. Tetap ada buat DVD. Oke. Silahkan Pak Tommy bekerja dulu biar tidak terganggu. Siap. Nah, ini door trim pintu belakang lagi dibuka karena mau ganti kamera mundur yang agak kurang bagus, diganti sama yang lebih bagus. Bonus dari Asuka TV. Mantap. Yes. Nah, ini sekarang lagi ngurut kabel dari kamera belakang. Tadi masuk lewat pilar D, disambungin juga kabelnya ke lampu belakang. Jadi kalau mundur masuk R, lampu belakang nyala, kamera otomatis nyala. Nah, ini lagi diurut dari pilar D, pilar C, pilar B, nanti tembus ke
head unit di depan gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang ini jam 9 ya. Akhirnya selesai. Tadi ada kru dari Asuka datang ke rumah gua. Ada sedikit kendala karena pertama hujan besar dan gua memang salah parkir mobil yang mau dipasang Asuka ini di bagian luar ya. Jadi dia kehujanan. Terus yang kedua, kenapa lama? Karena menurut krunya Asuka itu ketika pasang di mobil gua di Serena itu beberapa part itu lebih sulit dibongkar dibandingkan mobil Jepang jenis lain, misalnya Toyota. Ini berdasarkan pengakuan krunya ya. Misalnya tadi pada saat bongkar door trim, kemudian nyambungin kabel kamera mundur yang baru ya, yang jadi bonus karena harus digabung ke lampu mundur. Jadi pas lampu mundur kita masukin gigi ke R, lampu mundur nyala. Nah dia koneksinya langsung ke kamera mundur yang baru. Nah itu prosesnya agak lama. Kemudian yang kedua yang bikin lama juga ketika ngurut kabel dari belakang ke depan. Nah dari kamera mundur ke head unit. Karena satu, mobilnya ini sangat besar, pilar yang dilaluinya cukup banyak ya. Ada 4 pilar, pilar D, pilar C, pilar B, pilar A. Terus dimasukin ke kolong dashboard, masukin ke kotak penyimpanan, baru ke dalam. Nah ini agak panjang lah prosesnya. Kemudian yang lama berikutnya itu disebabkan karena dia bongkar dashboardnya susah. Ini menurut pengakuan krunya nih, ketika dia mau bongkar bagian tengah sini dia agak sulit. Bukan karena dia nggak punya pengalaman, cuma memang harus lebih hati-hati dibandingkan dengan mobil Jepang lain ya, yang tadi gua sebut contohnya merek sebelah. Nah akhirnya selesai. Udah selesai kita coba, ada masalah. Masalahnya adalah ketika scan TV digital di depan di parkiran rumah gua ini nggak kebaca sama sekali. Akhirnya dia bongkar sampai beberapa kali, urut kabelnya, sambungan dari antena ke receivernya, kemudian disambungin lagi ke head unit. Dia cek, khawatir ada yang kelewat. Cuma setelah dicek berkali-kali itu penyakit nggak ketemu. Akhirnya dia bilang gini, gimana kalau kita coba keluar, katanya kan. Kita coba keluar, siapa tahu di tempat ini jaringannya kurang bagus. Akhirnya gue okein. Oke, kalau itu alasannya kan, gue nggak mau nyalahin juga. Kak, bapak salah nih pasang, nggak mau gue. Gue coba keluar, kita parkir di depan rumah gue ya, pinggir jalan. Kebetulan depan rumah gue tuh balai warga, lapangan, jadi ada rumah depan, gue parkir depan, kebaca TV digitalnya. Akhirnya kita masuk lagi ke area parkir rumah gue. Ketika di scan, TV digitalnya hilang lagi. Padahal menurut customer service, kalau dia satu kota, satu wilayah tuh kira-kira nggak akan beda jauh. Ini cuma beda berapa meter, nggak nyampe 10 meter. Iya, dari rumah gua nih keluar pagar, parkir depan ya, di gang, di pinggir, di seberang rumah, dapet. Ini aneh nih. Akhirnya dipasang lah. Udah, kata gua, udah pak, selama tadi scan sudah berhasil ya di luar, gak apa-apa kondisi kayak gini, toh kita coba di dalam. Mungkin besok saya coba keluar, saya scan lagi, ada lagi. Akhirnya udah semua kita coba nih, seluruh fungsi head unit. Ada trouble-nya adalah di radio ya. Kenapa di radio? Ini radio tidak sejernih ketika gue belum pasang head unit Asuka. Ternyata supply powernya kendor. Jadi ini udah pasang, dibongkar lagi. Ada masalah lagi. Gua coba pakai Bluetooth ya, ternyata
audionya nggak keluar. Jadi gue koneksi ke Bluetooth, gue pairing dengan HP gue puter YouTube, musiknya nggak keluar. Ternyata yang salah gue harusnya bukan buka aplikasi Bluetooth ini. Karena kalau aplikasi Bluetooth ini hanya untuk mengkoneksikan Bluetoothnya, hanya untuk dipakai untuk telepon. Tapi kalau kita udah koneksi Bluetooth, mau puter musik, mau puter YouTube biar suaranya keluar, kita pakai Bluetooth Music. Oke. Nah, jadi gitu beberapa kendala tuh ya. Dari mulai hujan, buka part Nissan yang agak lebih sulit, terus scan jaringan nggak ada, habis gitu radionya power supply kurang kenceng, kita setel musik setelah koneksi Bluetooth salah pilih menu. Wah, lucu lah. Overall ya begitulah ya, overall sih seru pemasangannya karena gue ngeliatin terus sambil belajar lah, menyaksikan gitulah. Nah, sekarang gue mau ngasih tunjuk apa sih sebetulnya kenapa gue itu rela beli head unit ini harganya 7 juta. Ditambah perangkat TV tuner buat TV digitalnya gue nambah 2 juta. Ya, jadi ini merek apa namanya? AK2000. AK2000 harganya 7 juta. Terus TV tunernya gue pakai C3T2 2 juta. Ongkos home service, biaya tambahan home service, dia dari Cengkareng nih kantor pusatnya, gue suruh datang ke Cibubur, nambah 200. Jadi total gue bayar 9.200.000 malam ini. Pertanyaannya kenapa gue sampai rela-rela pasang head unit yang cukup mahal? Jawaban pertama adalah karena ada kendala di head unit yang asli ya, bawaan dari Nissan Serena HWS C26. Kenapa? Satu, gua kalau masukin DVD itu bacanya lemot sekali. Terus dia efek touchnya itu tidak responsif. Gua udah klik play di DVD nggak jalan-jalan, sulit. Pertama. Yang kedua, gua mau mainin musik dari flash disk. Flash disknya udah gua colok, kebetulan flash disk gue emang agak banyak file musiknya. Butuh waktu 20 menit. Jadi gue habis keluar gang nih dari komplek menuju gerbang tol, baru setelah menuju gerbang tol itu musik pada keputer. Lama banget sumpah. Nah, akhirnya gue coba ganti ke Android. Nah, kenapa pilihan jatuh ke AK2000 Asuka ini? Satu, gue terpengaruh sama YouTuber. Jadi untuk Asuka ya silahkan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membuat konten termasuk gua, karena gua adalah orang yang beli Asuka karena nonton konten YouTube-nya orang yang ngasih testimoni. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, mobil Land Rover gua nih tahun 1960. Gua curiga gara-gara penunggu di dalamnya tuh yang bikin jaringan gua agak bermasalah. Lebih tua cuy daripada bokap gua itu. Nah, mobil tahun 60. Oke lah, kapan-kapan kita cerita mobil itu. Nah, tapi balik lagi ke Asuka. Jadi alasannya itu ya, gua kecewa dengan head unit bawaan, gua ganti. Kenapa pilihan ke Asuka? Karena gua terpengaruh sama influencer yang review Asuka. Itu yang pertama. Yang kedua, layarnya gede. Jujur aja, ini mobil ukurannya gede banget. Kalau head unitnya kecil, menurut gua nggak pantas, nggak cocok gitu loh. Nah, gue pakai yang gede. Kemudian kenapa gue pilih Asuka ini? Android ya, Android. Jadi gue bebas mau download aplikasi yang menurut gue butuhkan. Nah, sekarang kita cek ya kelebihan-kelebihan lain. Nah, kalau banyak head unit yang canggih Android, biasanya fungsi DVD dihilangkan. Bagi gue nggak cocok. Kenapa? Nih, ini tempat tisu, belakangnya DVD, ini diisi sama DVD-nya lagu-lagu anak gua atau video. Kalau nggak kepake sayang banget, makanya gua beli ini. Pertanyaannya, di mana DVD-nya? Oh, mantap nih coy. Ini ya layar, nih kelebihannya juga, dia bisa dikeatasin. Oh, jangan takut, itu bukan patah, emang seperti itu. Nah, dia bisa dikeatasin. Dan ketika kita lihat di bawahnya, ini buat ngatur volume.
ini buat cari sinyal nih atau pilih opsi-opsi menu. Wah, canggih kan? Di sini ada, sebentar, kurang fokus. Nggak bisa fokus nih kan, aneh nih. Di sini, nah kelihatan ya, dia masih cari fokusnya nih HP gua. Sebentar, fokus dong. Nih, nah, ini dia ada bacaan USB. Aduh, kenapa nih HP gua nggak mau fokus? Ih, aneh banget. Nah, dia ada USB, ini ada slot untuk GPS, ada AUX. Di sini mana? Nah, di sini itu kita bisa masukin DVD. Nah, ini untuk mana nih? Keluar masukin kasetnya. Kalau udah masuk pencet ini biar keluar. Ini ada untuk SD card. Nah, jadi Asuka AK2000 ini selain dia pakai Android terbaru ya, Android 10, dia juga tetap bisa DVD. Ada apa aja di dalamnya? Oke, kita lihat. Sebelum masuk ke menu, ada lagi yang unik nih. Ini layar bisa naik turun. Wah, ini feel ngedorongnya mantep sih menurut gua. Nggak ringkih gitu loh, mantep. Dan dia nggak turun serot, nggak, tapi tek 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 tek. Nah, step by step. Nah, jadi ini bisa kita naik turunin ya, termasuk bisa kita atur nih sudut kemiringannya, mau ke atas, mau ke bawah, mau ke sisi driver bisa, mau ke sisi penumpang depan juga bisa. Kalau gue sih lebih suka mobil itu ya simetris aja lah gitu. Nah, cuma ini untuk ukuran 10 inch gue udah turunin. Emang kisi AC yang bagian tengah agak ketutup, cuma no worries ya menurut gue, karena untuk driver ada di sebelah kanan, untuk penumpang depan ada di sebelah kiri, untuk passenger yang ada di tengah juga ada kisi AC di kanan dan di kiri. Jadi no worries lah kalau gue masalah ini. Nah, apa aja menunya yang ada di sini? Dia ada navigation kayak biasa Android ya, biasa ada radio. Ini dia bisa disetting dari sini, naik turun ya, naik turun udah connect dari sini. Bisa juga naik turun itu dari tombol di sini. Ini gue belum tahu gimana caranya biar nyala. Ya, untuk apa namanya, frekuensinya bisa diatur dari sini. Nah, cuma ini kendala nih di Nissan. Katanya biasa kalau Nissan tuh pakai aftermarket Asuka suka error. Kan biasanya harusnya tek 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 ya, cepat nih. Kalau khusus di sini ya, gua harus nahan agak lama baru pindah. Nah, cuma dia pindahnya, misal gua naikin, cuma dia pindahnya bukan dari 27,6 ke 27,7, enggak, tapi ke frekuensi yang udah disimpan. Begitupun, susah nih, berat. Begitupun untuk putaran yang ada di bawah, gua geser ke kanan. Nah, kalau radio biasa, kan dia pelan-pelan nih. Nah, kalau ini enggak, gua geser ke kanan, dia hanya ngegeser dari frekuensi yang udah disimpan. Terus gimana dong kalau gua mau dari 106 mau ke 107? Ya, harus manual dari sini. Nah, kalau enggak, misal gue dari 106,3 mau ke 95, klik aja sini, baru kita turunin. Nah, ini buat radio. Sorry kalau gue agak detail ya, biar tahu. Kenapa? Karena gue sebagai calon pembeli Asuka kemarin cari review yang detail nggak ada. Makanya gue beli juga tadi bingung. Nah, semoga ini bisa jadi informasi yang berharga bagi orang-orang awam kayak gue gitu, biar nggak bingung. Ini untuk radio. Nah, kita buka navigation biasa ya, dia buka maps. Nah, tinggal kita search aja kita mau kemana, standar lah. Kalau lu biasa pakai Google Maps di HP ya standar. Oke, terus music. Nah, ini puter lagu, cuma filenya belum ada. Gua belum naruh di SD card, gue juga belum konekin dia ke
USB. Nah, USB yang menarik selain di sini ada juga kabel ditaruh di bawah situ. Nih. Aduh, ini kardus-kardusnya. Nah, nih. Aduh, mentok. Oh, ya. Dia ada 2 USB slot. Jadi total nih dia dikasih kita 3 USB slot. Back lagi. Oke. Nah, Bluetooth. Nah, ini Bluetooth buat tempat lu bikin koneksi ke HP lu, ya. Gua hapus aja nih punya si abang. Cuma kalau lu udah connect, lu nggak bisa muter dari sini. Lu harus masuk ke menu Bluetooth Music. Nih. Nah, Bluetooth Music baru ini cocok. Jadi kalau HP lu udah terkoneksi ke Bluetooth dengan head unit ini, lewat sini ya. Nah, lewat sini, ketika lu mau muter musik, jangan buka Bluetooth ini, tapi buka Bluetooth Music. Oke. Itu Bluetooth ya. Nah, kemudian di sini aplikasinya tadi cuma ini aja nih. Ini aplikasi bawaan ya. Ini aplikasi bawaan. Nah, sampai ke sini Adobe Acrobat. Ngapain gue buka PDF di mobil kan? Tapi itu sudah terdownload karena kan dia Android. YouTube belum ada. Ya, lu masuk aja ke Google Play, lu sign in dulu pakai Gmail lu ya. Lu cari YouTube. Nah, ini gue tadi cari YouTube, lu install, lu masuk, bisa. Nah, tadi juga yang kedua, gue cari Netflix. Netflix gue cari nggak ada, bos. Jangan panik ya, jangan panik. Tapi ada yang unik juga. Nih, gue tadi cari Netflix gini caranya. Mana nih ya? Nah, jadi tadi gue cari Netflix itu via Chrome. Netflix download, gue cari via Google. Nah, gue buka lah itu kan. Nih, Netflix. Burem lagi HP gue. Nah, Netflix apps on Google Play. Gue buka. Panik. Sumpah panik nih. This app is no longer compatible with your device. Contact the developers for more info. Panik gak sih coy? Udah beli ya ini head unit Android biar lu bisa nonton YouTube bagi anak-anak lu dan bisa nonton Netflix. Kalau istri lu mau nonton drama Korea, tiba-tiba Netflixnya nggak bisa. Sumpah gue sih gimana ya, kecewa banget gitu loh. Cuma jangan buru-buru kecewa. Lu cari lagi sedikit. Netflix free download untuk Android. Lu cari ya, lu download manual. Kayak tadi nih gua download manual. Setelah gua download manual nih, aplikasi downloadnya ada. Netflix APK. Dia kalau kita download aplikasi bukan dari Google Play tapi versi APK-nya, itu bisa tinggal lu download, tinggal lu buka ya. Lu install. Tadinya nggak bisa. Kenapa? Karena ada bacaan dia tidak memperkenankan lu menginstal aplikasi dari unknown resource atau dari sumber yang tidak jelas. Jangan panik, itu settingnya lu pilih aja oke. Lu iyain aja mau dia dari sumber yang gak jelas pun tetap diperbolehkan untuk install. Walhasil ya, setelah gua atur settingnya agar bisa menginstal aplikasi dari sumber yang tidak jelas, maksudnya bukan Netflix nggak jelas tapi bukan dari Google Play, Netflixnya terinstall dengan baik. Gua bisa login ya, gua bisa login, gua juga bisa nonton. Dan yang menarik, ini film-film karena dia versinya versi Android ini bisa di-download. Nih contoh ya, mana nih? Gue sih biasa nonton Naruto di sini. Nah cuma nih film istri gue nih. It's okay to be it's okay to not be okay ya, nggak ngerti gue. Download. Jadi ya, ini versi-versi download kayak gini, ini bisa lu lakukan kalau lu lagi di rumah ya. Jadi lu di rumah deketin itu HP lu sama garasi paling deket sama router wifi, lu download sebelum lu jalan. Nanti di jalan lu nggak usah tethering, selesai urusan, beres. Aduh jangan di download. Nah, nanti istri gue di jalan nontonin drakor mulu. Nah
Terus sama, kenapa sih gue pengen YouTube, pengen Android biar ada YouTube. Selama ini ya di mobil lama gue yang Toyota itu bisa connect wifi ke HP gue, tapi ketika gue puter YouTube dari HP yang udah gue download, itu dia cuma bisa munculin suara tapi video nggak muncul karena head unitnya belum Android, head unit bawaan dari Toyota. Nah tapi karena ini Android, gue bisa buka YouTube ya. Buka YouTube misalnya nih, gue buka nih, ini film anak gue nih, Nusa Rara. Nah kita buka ya, nah, kan ada iklannya. Oke, mohon maaf nih, dalam YouTube ada iklan YouTube. Nah nggak ada nih menu download. Aduh gimana nih. Nih kalau gue zoom in malah lebih besar, gue zoom out nggak lebih kecil juga kayak di Facebook. Caranya jangan gitu, caranya gini aja. Nah lu downloadnya dari sini. Download, ke save deh nanti di sini. Selama di jalan itu HP nggak usah lu koneksiin ke tethering HP ya, bisa lu langsung puter aja. Nah ada lagi yang menarik. Anak lu lagi nonton YouTube ya, sementara lu butuh ngeliat Google Maps. Kebetulan misalnya katakanlah HP bisa sih dipasang di sini di mana. Cuma lu anaknya nggak mau ribet, apalagi udah pakai head unit mahal. Gampang caranya. Nah, gini aja. Oke ya. Kita kecilin dulu. Nih, pencet ini. Yang lama tekan. Jadi 2 kan? Ini lu buka. Ya. Ini lu klik aja. Sembarangan nggak apa-apa, pencet home. Chat home. Nah, lu pencet, lu pilih, pencet aplikasi yang mau lu buka secara berbarengan. Contoh Maps. Tuh, kanan kiri bos. Mantep kan? Nah, misalnya gue mau ke Pandeglang, mau berguru ilmu kebal. Nah, direction. Oke ya, tuh kanan kiri muncul. Gimana di TV belakang? Nih, gue kasih tunjuk di TV belakang gue. Ada sebentar. Di TV belakang gue muncul juga. Tutup dulu Jadi muncul juga di TV belakang, enak. Nah ini dia ya, review singkat tentang Asuka TV AK2000, produk baru Asuka TV di tahun 2020. Dia munculnya awal tahun, cuma gue baru kebeli di bulan Oktober. Nah ini ada setting-setting nih, sama nih. Nah ini ada, nah tadi setting-setting aja, kayak tampilan, sound, dan lain-lain lah. Update, coba kita masih udah bisa diupdate belum nih? Belum ada ya. Ini Cina, kira gue di Cina. Enak aja lo gue di Cina. Gue bukan Cina, Shanghai. Wah, kira gue orang Cina, kulit hitam kayak gini. Indonesia. Nah, Western. Salah, Jakarta gue. Nah, cocok ini dong, baru bener. Western Indonesian Time 148 nih. Malam ya, gue bikin video ini malam nih. Ya kan baru beres tadi jam 9-an. Oke. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu ya. Tadi gue udah kasih tahu harganya. Total head unit Androidnya sama TV tunernya 9,2. Yang gue dapat itu udah sama jasa home service ya. Yang gue dapat lagi bonus kamera mundur. Kebetulan gue emang pengen kameranya diganti, karena kamera bawaan Nissan Serena ini menurut gue kurang tajam. Coba ya, kita bikin dia mundur. Nah, ini dia kameranya. Alhamdulillah sama aja. Sama aja bro, cuma ada bedanya lah sedikit. Jadi dia itu kameranya tidak menggantikan kamera yang lama. Jadi lucu. Kamera gua tuh misalnya ya di belakang tuh di sini, kamera baru ditempel aja di sebelahnya, persis di sebelahnya. Nah, cuma dia ada keunikan. Jadi kamera ini bisa ditekuk, bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Jadi lebih
fleksibel. Nah, gue settingnya kayak gini ya, garis bawah mobil gue kelihatan. Jadi gue sering emang parkir tuh mepet banget, jarak 1,5 senti. Nah ini cocok nih bagi gue. Cuma jarak ke belakangnya gue jadi kurang kelihatan, karena fungsinya kan buat parkir, bukan buat lihat area belakang. Nah, jadi menurut gue itu aja ya review gue tentang oh iya, belum gue masukin. Nah, itu dia review singkat gue tentang Asuka TV AK2000 sama TV tunernya yang C3T2. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang gimana impresinya. Dan bagi teman-teman juga yang mau masang tapi males datang ke toko, ke bengkel, kontak aja admin Asukanya, ada di websitenya. Minta datang ke rumah lu semua. Gua tanya tadi ke Pak Tommy namanya yang datang ke rumah gua, Pak, paling jauh Bapak pasang kemana? Dia bilang dia pernah masang itu ke Merak sama ke Serang. Jadi kalau rumah lu kira-kira cuma Bekasi, cuma Depok, itu nggak masalah. Yang penting kan lu udah bayar jasa home service-nya. Sama jangan lupa lu tambahin juga bonus buat orang yang udah jauh-jauh datang ke rumah lu. Itu aja video gua malam ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada segala kekurangan. Kalau ada yang mau ditanya, mau ada kritik, saran, langsung tulis aja di kolom komentar. Thank you so much. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue mau ngasih ralat ya. Jadi kemarin gue kan bilang salah satu kendala di Nissan Serena itu menurut abangnya adalah tombol untuk naik turun ini nggak bisa otomatis. Jadi nggak bisa langsung tekan sekali, tek naik, turun, tek turun, tapi harus agak lama. Nah karena kemarin si abangnya bener nih bilang ke gue, ya pak rata-rata kalau Nissan gitu. Cuma gue seharian ini ya abis gue pakai, gue coba oprek, ternyata bukan Nissannya yang nggak kompatibel dengan head unit Asuka ini, cuma settingnya aja yang kemarin nggak pas. Mungkin kayaknya si abangnya ini karena udah malam kali ya, capek. Nah, ini contohnya ya, gue mau buka YouTube. Nah kebetulan gue udah download banget nih banyak ya, ada sekitar 256 video. Nah ini coba gue puter ya, ini buat lagu anak gue. Nah ini ya, oke ya, ini lagi Jimha, ini video ketiga nih. Sorry nggak kelihatan ya. Nih Jimha video ketiga. Nah ini kalau gue turunin, langsung dia ke video yang keempat. Nah ini gue naikin, langsung kok dia naik. Tuh balik lagi ke video yang ketiga, gue naikin lagi bisa. Gue naikin lagi ke video yang sebelumnya, turunin ke video yang berikutnya. Nah gimana kemarin itu sampai si abangnya salah. Dan alhamdulillahnya sih gue ketemu ya, karena kurang pasnya tuh di setting sini. Setting, oke. Nah dia ada car setting ya. Ini HP gue tuh nggak nggak langsung fokus gitu. Kayaknya apa karena layarnya terlalu silau ya. Car setting. Nah setelah pilih car setting, pilih personal setting ya. Nah ke bawah, sorry, bukan ini deng, mana ya? Driving setting ke bawah. Nah, steering wheel control setting, gue ulang ya. Jadi kita masuk ke menu setting nih. Habis ke menu setting, pilih car setting. Habis gitu pilih driving setting. Yang ketiga, lu pilih ke bawah ada menu namanya nih. Lama jangan, tak mau fokus dia. Nah dia menunya itu steering wheel control setting, kita klik. Nah jadi ini cara nyetingnya gampang banget. Press key, lu pencet tombol mana yang mau lu atur dari setir. Misalnya gue naik, nah dia bilang
Key has learned. Press again will be changed. Nah, klik lagi ke atas. Nah, jadi kalau gua klik atas tadi, ini muncullah pengaturan kalau klik atas itu ngapain. Nah, ini dia opsinya. Jadi si abang kemarin itu yang masang ke rumah gua hanya ngatur kalau long klik aja. Artinya gua tahan baru dia masuk ke pilihan ini sesuai sesuai pilihan yang dipilih di sini. Nah, ini kan bisa diganti-ganti. Mau apa lu naik ke atas tuh, mau power, mau home, mau radio, mau apa. Nah, gua tadi ini ya. Nah, cuma si abangnya itu di short klik yang langsung klik satu pindah, dia pilihnya non gitu. Makanya kemarin muncul kayak gini, di kiri kosong, kanan ini. Padahal opsi yang kanan, gue pilih lagi ya. Nah, padahal opsi yang kanan itu untuk long click. Ya memang jadi harusnya ditahan. Nah, cuma karena gue ngulik ya kemarin, kok rasa-rasanya head unit semahal ini ada kendala. Kayaknya gue ngerasa agak ngeganjel aja gitu. Ternyata di short clicknya tinggal dipilih ini. Nah, maka kalau udah dipilih kayak gitu tadi ya, itu kita nggak usah mencet tombol di setir itu lama, langsung aja tek 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 tek. Nah, kayak gini misalnya gue contoh radio, kenceng banget. Nah, nih turun tuh, musuh gue tahan kan, turun, naik. Jadi gitu aja ya. Jadi kalau di part awal-awal di video ini nanti gue bilang salah satu kendalanya itu pengaturan di setirnya harus ditahan lama. Ternyata itu bukan kendala, cuma si abangnya aja kayaknya lupa, mungkin karena udah malam, dari sore sampai malam di rumah gue, jadi dia agak keskip sedikit. So setelah gue pemakaian 1 hari gue kalau ada waktu kosong nih seharian ini, gue langsung ke mobil karena nyobain head unit ya. Karena di mobil ini ada beberapa bagian, gue ganti head unit, gue ganti lampu, gue ganti klakson. Jadi gue ngecek nih sebelum gue bawa jarak jauh sudah optimal semua atau belum. Nah, kemudian untuk TV ya, kemarin tadi itu gue jalan keluar komplek dan ternyata yang ketangkep sinyalnya, ini gue posisi di parkiran rumah ya. Nah, kalau di carport rumah gue itu tidak terbaca sama sekali ya. Aneh nih, tidak terbaca sama sekali. Nah, ada ini. Nah, kalau di mana tadi? Nih, jadi kan di carport gue nggak kebaca pas gue scan, ya kan? Yang kayak gue bilang kemarin. Sementara kalau gue keluar rumah ada sekitar 15-an. Nah, gue tadi keluar komplek scan. Tahu nggak yang kebaca berapa? 30 dong. Nih, mana sih? Tuh, ini dong, 37. Lu lihat nih, 37 saluran TV digital ketangkep di TV tuner dan head unit Asuka ini. Luar biasa kan? Jadi menurut gua TV digital nggak ada kendala, cuma yang kendala emang rumah gua. Gua juga aneh, giliran dibawa ke rumah gua nggak bisa. Kayaknya nih penunggu mobil situ tuh mobil tahun 1960 nih, ngeganggu frekuensi, kampret emang. Oke, itu aja ya. Nanti kalau ada kendala lagi, paling disebabkan itu tuh gue paling ngusirnya baca doa pamungkas, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Gue makan tuh setan, gila gangguin jaringan gue aja. Oke, itu aja ya, sedikit ralat-ralatnya. Setelah diulik-ulik ternyata ketemu juga celahnya. Thank you. Jadi bagi yang mau beli Asuka AK2000 plus TV tunernya yang ARA C3T2, menurut gue jangan ragu-ragu, insya Allah worth it dengan harga yang cukup mahal tersebut. Cuma worth it lah, layak harganya segitu. Oke,
Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.